Kemudian sambutan dari Ketua Kelompok Bisnis dan Pengabdian Masyarakat oleh Ibu Sinta Meldesia SMA PSI kepada beliau disilakan. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sejak Hari MM selaku Kepala Sekolah SMK Al-Ihsan. Semoga Bapak Ibu dan siswa dapat mengikuti dengan baik sehingga dapat memberikan banyak pengetahuan dan wawasan mengenai tema-tema yang akan kami sampaikan hari ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kelompok Pengabdian Masyarakat Universitas Mercubuana yang dilakukan oleh Bapak Haji Muslim SMSI pada dengan kerendahan hati ingin berbagi apa yang kami miliki, baik pemikiran, ilmu maupun sharing dari aspek akuntansinya, kemudian bagaimana praktik-praktik supaya bisa kita mengembangkan atau membumikan akuntansi berbasis syariah dan aktivitas syariah lainnya yang terkait dengan akuntansi. Mohon maaf, maksud dan tujuan saya diberikan waktu adalah untuk menyampaikan itu. Demikian, mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya adalah penyerahan pelakat oleh Kelompok Pengabdian Masyarakat Universitas Mercubuana kepada SMA Islam Kebayoran. Baik teman-teman, sekarang secara resmi, maka dari itu kita akan memasuki acara inti pada hari ini. Baik teman-teman, mohon diperhatikan, nanti akan ada sesi tanya jawab di setiap masing-masing divisi. Materi pertama, peningkatan literasi mengenai produk halal di kalangan generasi zilenial dan literasi dan kehadiran konsumsi bagi produk halal bagi kalangan generasi pelajar yang dibawakan oleh Ibu Sinta Meldesia SMA PSI dan Ibu Safira SMA AMS. Kepada Ibu Sinta Meldesia dan Ibu Safira disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada yang mendengar, ini mungkin ada yang nonton debat capres beberapa waktu lalu, ya, sempat ada kata SDIE, ya, apa sih? Ini adalah State Global Islamic Economic Development. Artinya posisi kita Indonesia pada ranahnya internasional, pada negara-negara lainnya di dunia. Kita naik kelas di tahun 2022 kita peringkat keempat, dan di tahun 2023 kita naik kelas menjadi peringkat ketiga. Kalau kita bicara perkembangan industri halal, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia, kita bersaing bukan hanya dengan negara mayoritas muslim, tapi justru kita juga bersaing dengan negara-negara minoritas muslim. Justru mereka sangat ingin belajar
sangat ingin tahu, sangat ingin menerapkan bagaimana sih aturan yang benar dalam bermuamalah, bagaimana sih aturan yang betul dalam bertransaksi, bagaimana sih makan dan minum yang baik karena itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Dan apa sih indikatornya sampai kita masuk menjadi traveling ya, yang sering healing gitu ya. Lalu dari sektor media dan rekreasi, farmasi, kosmetik dan seterusnya yang sudah saya informasikan bahwa ini ada peringkat dunianya. Hal-hal lain, hal-hal gaya hidup halal untuk kualitas hidup yang lebih baik. Ketika gaya hidup dan keberkahan itu berpadu menjadi satu, maka surga bisa kita masuki gitu ya, gak ada tangganya. Yuk teman-teman, jadikan halal sebagai gaya hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samira udah jelasin ya, ada produk-produk halal, kemudian tadi udah ada logonya yang dibikin situ ya. Nah, pernah nggak kalau jajan ini dicek dulu ada logo halalnya, pernah nggak? Dicek dulu. Beneran nih? Alhamdulillah. Jadi memang kalau mau jajan udah cek dulu ya, ada halalnya juga. Ya, berarti udah tahu tuh logo halal kayak gimana? Kayak apa bentuknya yang saya sekarang? Kayak apa? Bulat warna hijau. Oke, namanya siapa? Adil. Adil. Siapa namanya? Tulisannya bahasa Arabnya halal. Tulisannya menggunakan warna ungu. Di bawahnya ada bahasa Arab dia pakai bulat kotak. Tulisannya aja. Kira-kira yang benar siapa nih? Siapa namanya? Faiza. Yang benar Faiza, Raihan atau Agil? Jadi ada jaminan kualitas. Kemudian manfaat spiritual tadi katanya masuk surga. Sebenarnya dari masuk surga ya? Mau. Ada manfaat spiritualnya bahwa yang kita makan adalah yang kita gunakan juga yang kemudian, nah ini untuk yang jadi calon pengusaha tadi. Kepercayaan konsumen ini buat calon pengusaha ya. Mungkin dari saya itu aja. Jadi untuk prospek atau peluang produk halal, kemudian industri halal ini masih terbuka lebar. Ini adik-adik yang belum menentukan cita-cita bisa menentukan cita-cita dari sekarang. Oke, mungkin itu aja dari saya. Tadi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tema apa transaksi haram di dalam muamalah syariah. Transaksi itu jadi pernah mungkin teman-teman ada mendengar statement kenapa sih muamalah itu dilarang, kenapa sih nggak boleh? Hukum asalnya itu kan mubah itu boleh dilakukan, apa aja boleh. Teman-teman mau belanja di Oensok boleh, mau belanja cicilan peleter boleh silakan ya. Mau ngutang duit boleh, gitu kan, mau ngutangin duit boleh. Nah tapi ada batasannya itu ada yang dilarang. Siapa yang membatasin? Allah Ta'ala ya, lewat hadisnya atau lewat dalilnya atau Muhammad Rasulullah SAW lewat dalilnya. Jadi muamalah itu pada dasarnya hukumnya mubah ya, boleh, apapun boleh. Nah tapi di balik boleh itu dibatasi dengan larangan baik yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, ijma, para ulama gitu kan, ataupun qiyas ya. Jadi kalau tidak ada di Quran, ya ada di hadis. Kalau di hadis tidak dijelaskan secara rinci, maka ulama akan berijtihad gitu kan, akan beristihad mencari hukumnya ya, sesuai mana nih boleh atau tidak gitu ya. Nah, untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala sesuai dengan ada di atas. Larang-larang tersebut diantaranya adalah ya, ingat 3 ini ya. Tiga, larangan-larangan di dalam transaksi syariah tidak boleh mengatur 3 unsur ini. Yang pertama mesir, yang kedua goror, yang ketiga riba. 3 unsur ini yang tidak boleh apabila dia dalam transaksi. Ya, ketika teman-teman nanti terjun ke masyarakat menjadi businessman, menjadi businesswoman gitu kan, atau mungkin di tempat kerja teman-teman gitu ya, ada praktek-praktek seperti ini. Walaupun teman-teman ada juga nih, karena yang mereka bekerja di lembaga keuangan syariah tapi masih mempraktekkan ini. Ya, berikutnya. Nah, tujuannya apa? Tadi tujuannya seperti saya bilang kan, tujuannya adalah agar kita itu tidak memakan harta orang lain secara batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Gitu ya, janganlah kalian memakan sama harta kalian dengan cara batil. Ya, tadi contoh mesir, untung-untungan gitu kan. Kita membayar sedikit, pengennya dapat lebih. Contoh, kalau di e-commerce ada nggak suka e-commerce jualan mystery box? Ada. Harganya 10.000, pengen dapat promek 14 ya. Jangan mimpi, ya kan? Karena di situ nanti ada yang kalah, ada yang menang, ya. Slide berikutnya. Nah, ini fenomena yang terjadi. Kenapa sekarang harus disosialisasikan nih ke dalam generasi muda, teman-teman? Karena banyak kan korbannya ini, teman-teman semua nih. Gitu ya, karena baru lihat wah ini gampang gitu ya. Fenomenanya apa? Pertama, transformasi digital. Semuanya teman-teman nih kalau mau belanja di kamar, ya kan, klik banyak klik selesai, bayar selesai gitu ya. Oh nggak punya duit, pakai paylater gitu kan, udah selesai. Bener nggak? Nggak punya duit nih buat beli jajan, sebetulnya jajan, tinggal modelin setor foto KTP, saya dapat pinjaman online, tapi tidak berpikir itu halal atau haram. Ya. Dan negatifnya apa dari transformasi digital ini? Mereka transaksi haram, ya. Jadi di kamar kita ada nih transaksi haram, ya kan? Yang suka main judi slot, sini mah nggak ada, gitu ya. Yang sombong, ya. Catat nih, riba ini penting nih. Tolong didengarkan nih, karena orang banyak yang salah paham tentang riba. Riba itu konsep kaidahnya, catat. Ulu qardin jar naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang membawa manfaat itu adalah riba. Contoh gini, mungkin teman-teman asumsinya kan gini, yang bawa manfaat itu pinjam 100.000, balik 110, 10-nya riba bukan? Riba. Bagaimana saya contohkan gini? Nih, si dia nih punya duit nih 10.000. Nah dia pinjam duitnya tuh 10.000. Nih gue pinjamnya 10.000, tapi PR gue kerjain ya. Paham nggak maksudnya? Ada paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi dia nih minjemin duit ke dia, tapi ada syaratnya. Tapi lu kerjain PR gue ya. Enak banget dia minjemin. Ntar baliknya berapa? Baliknya tetap cepet. Gak ada lebihnya, tapi PR-nya dikerjain. Kira-kira riba bukan? Riba bukan? Jangan, riba bukan? Riba, karena di situ ada naf'an. Ingat kaidahnya, ulu qardin jar naf'an fahuwa riba. Jadi riba itu ada naf'annya, manfaatnya. Manfaat itu bukan hanya dalam bentuk uang, ya, tapi dalam bentuk juga manfaat natural tadi. Ya, baik teman-teman,
saya rasa cukup waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ingat ya yang tadi. Ya dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang materi ketiga yakni pelatihan investasi reksadana syariah untuk pelajar sebagai investor pemula yang dibawakan oleh Hilman SKMH. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak ya? Masih dikit lagi kita selesai. Untuk kali ini Ibu mau bahas mengenai investasi reksadana syariah. Ada yang udah pernah investasi belum? Kira-kira kalau kenapa belumnya? Mahal kah atau gimana? Nggak tahu caranya. Tahu nggak sih kalau kita bisa investasi 10.000? Jadi ada yang suka beli ini nggak? Minum-minuman kayak Chatan, terus apa ya? Koken gitu-gitu ya. Berapa sih harganya? 30 ribuan. Ada siapa yang suka beli jajan gituan? Siapa yang suka beli jajan? Oh karena dia suka jajan, ibu kasih goodie karena suka jajan. Nanti besok daripada jajan 30.000, mendingan uangnya kita invest. Dari 10.000 bisa. Jadi nanti ibu kasih tahu caranya. Udah tahu ya? Nah, jadi kita bisa beli yang namanya reksadana itu harganya dari 10.000 minimal 10.000. Jadi reksadana, saya nggak tahu nih cara beli reksadananya ke PT yang mana misalkan. Itu kalian bisa jadi itu kalian nanti bisa beli dari si manajemen investasinya. Kalau yang sekarang punya HP, boleh coba deh dibuka. Nama aplikasinya bibit.id. Nama aplikasinya. Nanti ibu jelasin cara pakainya gimana sebelum masuk ke bibit.id. Jadi kita nanti mau bahas nih, gimana sih kita ngelola harta kita. Terus hukum reksadana gimana. Kalau mau beli reksadananya yang syariah, karena kan kita suka pernah dengar ya kalau misalkan yang saham-saham itu haram gitu kan suka dengar. Gimana sih kalau belinya yang syariah? Jadi kita bisa milih. Terus nanti gimana nih cara kita numpas riba, cara nabung, terus bedanya investasi zaman dulu sama sekarang, sama gimana investasi di aplikasi Bibit. Jadi sebenarnya aplikasi beli reksadana nggak cuma Bibit, banyak banget. Cuma yang gampang dipakai sama pelajar setelah ibu cek itu yang aplikasi Bibit. Soalnya kita tuh tinggal gini doang nih, nanti ketik nih harganya 10.000, nanti otomatis muncul PT mana aja tuh yang cocok di harga 10.000. Misalkan PT A, B, C. Beli nggak? Misalkan kita pilih beli, kita udah tinggal ada keterangan transfer ke sekian, ke nomor rekening mana kita transfer, otomatis kita udah jadi investor di PT itu. Terus gimana caranya nanti narik duitnya? Sama kalau pas misalkan kamu mau narik duitnya, tinggal klik jual, nanti secara otomatis balik ke rekening kita uangnya. Misalkan lagi untung nih jadi 10.200, pas kita beli, pas kita jual, uang masuk kita 10.200. Jadi kita nabung aja kayak nabung sebulan 1 juta, setahun berapa? 12. Boleh ibu kasih ini di rumah ya? Makan ini. Kalau 1 juta sebulan berarti harusnya dalam setahun dapat 12 juta. Tapi ternyata kalau kita investnya di reksadana syariah Bibit, dapatnya 12.272. Jadi ada return sebesar 272 keuntungan kita. Nah itu tadi ibu bilang, makanya coba deh latihan 10.000 sebelum masukin di aplikasi Bibit. Kalau khawatir uangnya hilang, insya Allah enggak, karena dia sudah legal dan sudah terdaftar di OJK. Artinya sekali lagi, kalau sudah terdaftar, kalau perusahaannya bangkrut, nanti pemerintah yang tanggung jawab. Jadi dia nggak akan kabur gitu. Kecuali kalau dia ilegal, kan suka dengar berita ya. Orangnya kabur, perusahaannya kabur, kita rugi uangnya, itu karena ilegal, karena nggak terdaftar. Next. Terus, nah ini ada informasi nih, kalau kita reksadananya di pasar uang nanti returnnya 10%. Kalau di obligasi 4,3 dan seterusnya. Ini tergantung kita sukanya yang resiko
rendah. Maksudnya gini, kenapa ibu nyaranin ke reksadana? Kalau reksadana itu risikonya sedikit buat kita belajar. Tapi kalau kayak obligasi dan saham, itu resikonya lumayan tinggi buat pemula. Karena kan saham harganya beda-beda, tiap detik beda-beda. Kalau misalkan kita baru belajar, terus langsung beli yang versi saham misalkan, kita udah invest 1 juta, ternyata pas besoknya lagi rugi jadi 500.000. Nah karena kita belajar jadinya bangkrut. Nah makanya ibu nyaranin ke reksadana dulu. Kalau di reksadana sudah paham, karena kita biasanya belajar dulu, udah jago, udah paham, baru mulai naik ke saham. Udah jago lagi nanti naik lagi ke obligasi gitu. Nah jadi bertahap. Kalau duitnya yang gede yang mana? Duitnya yang gede tuh lebih enak saham sama obligasi, duitnya gede banget. Cuma ya itu tadi. Teknologi untuk investasi masa depan. Dan saham syariah yang dibawakan oleh Ibu Nur Hasana SNMSI dan Ibu Mariam Fredrisa SNMAK. Pada Ibu Nur Hasana dan Ibu Mariam Fredrisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan memperkenalkan mengenai pasar modal syariah. Apa sih pasar? Tempat bertemunya penjual dan untuk apa? Melakukan transaksi. Nah, karena ini adalah pasar modal, maka transaksinya adalah berkaitan dengan pemberian modal. Jadi ada yang pemberi modal, ada yang penerima modal, ya. Nah, apa sih langkahnya? Kita tetapkan dulu visinya, ya. Nah, kalian nih, visi, tetapkan visi kalian. Kalau kalian mau masuk ke dalam atau bertransaksi di pasar modal, tetapkan periode waktu untuk capaian apa yang mau dicapai, berapa lama, ya. Kemudian apa? Berjuang, ya, dengan ilmu dan skill. Apapun yang akan kalian lakukan, ya, disertai dengan ilmunya, ya. Supaya apa? Supaya tepat apa yang kalian ingin capai, ya. Terus kemudian pilih produk pasar modal yang sesuai. Jadi apa yang kalian impikan di sini dilihat? Pengennya ya mudah, kaya, tapi kayaknya dari yang halal, ya. Lanjut Mbak. Oke, ya, jadi kita lihat, kita setiap orang tua kalian. Oke, lanjut Mbak. Nah, sekarang apa? Kalau sudah punya niat, ya, maka jika mampu dan yakin telah memenuhi prinsip karakteristik rambu-rambu transaksi syariah, maka pastikan, ya, apanya? Perusahaan bergerak dalam usaha yang halal. Kemudian pengelolaan keuangan benar, tidak berbasis riba. Pembeliannya dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian tidak menjual kembali saham yang telah dibeli kecuali bila proses serah terima saham dari penjual pertama benar-benar telah tuntas, ya. Lanjut. Alhamdulillah untuk yang saya sudah selesai. Gimana prakteknya? Nanti Ibu Chana akan menjelaskan karena beliau adalah praktisi pasar modal, ya. Jadi tolong didengarkan karena ini sangat bermanfaat, ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Di sini teman-teman ada nggak yang sudah mulai berinvestasi di pasar modal? Belum, ya? Boleh dicoba. Karena gini, di banyak yang sudah saya temui, mulai dari SMA mereka sudah mulai transaksi di pasar modal. Kalau di sini kenapa tuh kendalanya? Kenapa belum mulai transaksi di pasar modal? Nggak ngerti, ya. Nah, tadi kan Bu Maria udah cerita ya gimana caranya. Pertama, kita harus buka rekening dulu. Mungkin boleh ini ya, dulu, ya. Jadi pertama kita mesti buka rekening dulu, persis kayak
Indonesia. Ada yang pernah dengar nggak sekuritas apa? Investor-investor besar mulai masuk di fase ini. Kemudian fase 2 ini partisipasi. Siapa yang partisipasi? Kita retail. Yang modalnya kecil-kecil ikut belakangan. Ya, biasanya korbannya retail yang modalnya kecil. Nah, jangan sampai si kita ini belinya tuh di sini partisipasinya. Artinya kita beli di pucuk. Habis kita beli harganya turun. Ya, di sini udah mulai masuk fase distribusi. Artinya orang mulai jualan. Ya, kemudian di sini lanjut distribusi sampai harga bottom, mulai orang merasa harganya murah, akumulasi lagi. Oke, habis ini bisa dipahamin? Oke ya, nah kemudian tren. Tren cuma ada 3. Kalau naik uptrend, kalau datar yang tadi di bawah akumulasi sideways, kemudian begitu turun downtrend. Gampang ya? Lanjut lagi. Ini di tren di market cycle ya, sama. Artinya di sini ada namanya uptrend tadi kan. Kemudian sideways, di bawah juga sideways. Kemudian dia turun downtrend, di sini juga sideways. Lanjut lagi. Nah, tren itu punya 3 sebenarnya. Dari tren yang gede banget, dia akan ada tren yang kecil-kecil di dalamnya. Kemudian di dalam lagi ada lagi tren yang lebih kecil. Ya, jadi ada primary, kemudian ada secondary, dan ada minor. Ini baru berdasarkan sampai tren. Lanjut lagi. Kemudian support resisten. Kalau support resisten tuh ada yang tahu apa? Kira-kira? Support memberi dukungan. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Kita ngomongin harga nih. Memberi dukungan, terus apa lagi? Apalagi ayo support resisten. Kira-kira pendukung. Kalau support itu artinya harga itu sudah sampai di level yang paling bawah banget. Ya, dimana orang sudah tidak mau jual lagi karena udah murahan. Tapi pembeli masih mau beli karena udah murah, gitu kan? Kalau resisten itu di atas. Orang mau jualan tapi orang udah nggak mau beli karena udah mahal. Gampang ya bedainnya. Support ada bawah, resisten ada atas. Jadi nanti kita ibaratkan support resisten itu seperti bangunan bertingkat. Ya. Nanti dia akan naik, ketika naik yang resisten tadi bisa jadi support. Lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa ya untuk menghitung support resisten. Ini sebenarnya paling basic ketika kita melakukan transaksi jual beli. Karena kita harus tahu kapan harganya di bawah, kapan harganya di atas, ya kan? Kan kita udah untung, jangan sampai kita beli di harga atas, kita jual di harga bawah. Makanya kita harus tahu support dan resisten. Kemudian ada beberapa cara ya menentukannya, itu dengan pivot, trend line, front number, dynamic, sama harmonic. Kita masuk lagi di sini. Nah di sini ya, yang saya bilang tadi, harga akan naik dan turun. Kalau ini kan uptrend, kemudian dia downtrend. Setelah kita melihat cuplikan pemaparan beberapa pemateri kita, maka saya dapat menyimpulkan beberapa pembahasan yang ada dan relevansinya dengan mata kuliah yang dipelajari di Prodi S1 Akuntansi. Di antaranya adalah pengelolaan harta dalam Islam, hukum reksadana, dan hukum halal dan haram mengenai percampuran harta. Begitu juga kita membahas mengenai bagaimana peran investor dalam memerangi riba, yaitu dengan ikut berinvestasi dengan sistem syariah. Kita juga membahas mengenai pembahasan mengenai akad reksadana syariah, yaitu akad wakalah atau wakil, di mana terjadi pelimpahan kekuasaan dari pihak satu ke pihak lainnya. Kita juga membahas mengenai akad mudharabah, yaitu dengan melimpahkan suatu harta si sobul mal kepada mudharib atau pengelola ya, atau pihak lain yang bertujuan untuk diperdagangkan atau dibisniskan dengan sistem bagi hasil. Kita juga membahas mengenai unsur-unsur yang dilarang dalam muamalah syariah,
seperti riba, maisir, dan gharar, di mana unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam muamalah syariah. Nah, keterkaitan topik yang dibahas tersebut dengan mata kuliah yang dipelajari, yang pertama ada pada mata kuliah akuntansi syariah, di mana di akuntansi syariah sebelum kita mentreatment suatu transaksi, kita harus menganalisa bagaimana status transaksi tersebut, apakah sah menurut syariah atau tidak. Maka di sana dibahas mengenai apakah di dalam transaksi tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi syariah. Begitu juga kita mempelajari mengenai transaksi reksadana, mengenai transaksi mudharabah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mata kuliah lembaga keuangan syariah, di mana dipelajari mengenai konsep dan sistem operasional lembaga keuangan syariah baik bank ataupun non bank. Yang pasti di mana di lembaga keuangan syariah di sana ada transaksi reksadana, ada transaksi investasi, ada juga transaksi mengenai kerjasama, mudharabah. Ya, begitu juga kita harus menganalisa nih di dalam lingkungan syariah ini, apakah transaksi-transaksi yang dilakukan itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam transaksi syariah. Demikian pemaparan kesimpulan dari topik yang dibahas oleh para pemateri dan keterkaitannya atau relevansinya dengan mata kuliah prodi yang ada di prodi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.